Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dian Ratili, NPM 2441132. And today I'm going to talk about training and development. Yang pertama ada pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Dalam dunia bisnis modern yang berubah dengan cepat, pelatihan dan pengembangan atau training and development tidak lagi menjadi pilihan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama. Perusahaan yang ingin terus maju harus memastikan bahwa karyawannya memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut laporan Forbes tahun 2025, perusahaan yang memiliki program pelatihan formal mencatat pendapatan per karyawan hingga 218% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki program pelatihan. Selain itu, 92% karyawan mengatakan bahwa pelatihan di tempat kerja meningkatkan semangat dan keterlibatan mereka. Namun, di sisi lain, survei Pew Research tahun 2021 menunjukkan bahwa 63% karyawan keluar dari pekerjaan mereka karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dari data ini kita bisa melihat bahwa pelatihan bukan hanya meningkatkan kinerja tetapi juga membantu mempertahankan karyawan berbakat agar tetap loyal terhadap perusahaan. Yang kedua, unsur manusia dalam pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang efektif bukan hanya tentang memberikan materi atau keterampilan teknis, tetapi juga tentang memperhatikan aspek manusia di dalamnya. Ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama ada dukungan dari manajer. Penelitian menunjukkan bahwa 80% karyawan yang merasa didukung oleh manajer untuk belajar dan berkembang cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Yang kedua, makna pekerjaan lebih penting daripada sekedar gaji. Banyak karyawan saat ini menginginkan karir yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, bukan hanya imbalan finansial. Yang ketiga, perusahaan yang berinvestasi pada karyawan menunjukkan bahwa mereka dihargai. Ketika karyawan merasa dihargai, tingkat absensi menurun, semangat kerja meningkat, dan produktivitas perusahaan pun ikut naik. Yang ketiga, ada 5 langkah pelatihan yang efektif. Terdapat 5 langkah penting yang disebut sebagai The 5-Step Blueprint for Effective Training. Yang pertama ada review. Mulailah pelatihan dengan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan alasan mengapa pelatihan dilakukan. Yang kedua ada model. Setelah teori disampaikan, instruktur perlu memperlihatkan cara yang benar melalui contoh nyata atau demonstrasi langsung. Yang ketiga ada praktik. Karyawan diberi kesempatan untuk mencoba secara langsung melalui simulasi atau praktik kerja. Yang keempat ada feedback. Pemberian umpan balik harus dilakukan secara terus-menerus dan konstruktif. Yang kelima ada fluency, yaitu tahap terakhir adalah pengulangan dan latihan terus-menerus hingga keterampilan tersebut benar-benar dikuasai dan menjadi kebiasaan. Yang keempat ada strategi dan teknologi untuk program pelatihan masa depan. Agar program pelatihan tetap efektif dan relevan, perusahaan perlu menggunakan pendekatan modern seperti yang pertama, personalisasi dan integrasi teknologi AI. Yang kedua ada penggunaan learning management system. Yang ketiga ada keterkaitan dengan tujuan bisnis. Yang kelima, format pelatihan yang efektif. Pelatihan tidak selalu harus dilakukan dengan cara formal seperti seminar atau kuliah. Pendekatan yang efektif biasanya menggabungkan berbagai metode seperti yang pertama, 70% pembelajaran informal di tempat kerja, misalnya melalui pengalaman langsung, diskusi, atau pemecah masalah bersama tim. Yang kedua ada coaching dan mentoring yang memberikan bimbingan personal dan membangun hubungan profesional. Yang ketiga ada konten interaktif seperti video, simulasi, dan kuis online agar peserta lebih aktif. Yang keempat ada self-paced learning atau pembelajaran mandiri, di mana peserta dapat belajar sesuai waktu dan kemampuan mereka masing-masing. Yang keenam ada mengukur keberhasilan program pelatihan. Keberhasilan pelatihan dapat dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, retensi karyawan baik. Yang ketiga, ada analisis keterampilan dan hasil belajar. Yang keempat, ada umpan balik dari peserta. Yang ketujuh, ada contoh nyata. Banyak sekali
Banyak sekali perusahaan global telah berhasil membuktikan bahwa investasi dalam pelatihan membawa hasil positif. Yang pertama ada Hilton Worldwide berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan turnover karyawan sebesar 15% melalui program pelatihan kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Yang kedua ada 40% perusahaan Fortune 500 menggunakan sistem learning management system untuk membangun tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing. Yang ketiga ada perusahaan dengan budaya pelatihan yang kuat, cenderung lebih inovatif, adaptif, dan unggul di pasar global. Yang ke-8 ada tantangan dalam pelaksanaan pelatihan. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam program pelatihan antara lain yang pertama, materi yang terlalu umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta, kurangnya dukungan dari manajemen atau pimpinan, yang ketiga ada kesulitan penerapan hasil pelatihan di tempat kerja, yang keempat ada tidak ada tindak lanjut setelah pelatihan selesai. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu membuat program pelatihan yang spesifik, relevan, dan berkelanjutan, serta melibatkan pimpinan dan peserta aktif dalam prosesnya. Yang kesembilan ada kesimpulan. Training and development bukan sekedar biaya operasional, tetapi investasi strategis untuk masa depan organisasi. Pelatihan membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan loyalitas karyawan. Perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga membangun fondasi keberhasilan jangka panjang. Jadi, investasi dalam pelatihan berarti investasi pada manusia, dan investasi pada manusia berarti investasi pada masa depan organisasi.